Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya Dewi Budianti kembali menyapa Anda dalam Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Dan saat ini pemirsa, warga daerah istimewa Yogyakarta sedang dalam kondisi darurat sampah karena penutupan sementara tempat pembuangan sampah terpadu Piungan Bantul karena over kapasitas. Nah, seperti apa sebetulnya saat ini kondisi di sana? Kita akan meninjau langsung lokasi, tentunya saya tidak sendiri, tapi bersama dengan beberapa anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Ikuti selengkapnya hanya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya pemirsa, Anda kembali di Anjang Sana Wakil Rakyat. Sekarang saya Dewi Budianti juga beberapa anggota Komisi A DPRD bersama Pak Ketua dan juga Ibu Wakil Ketua sudah berada di sini juga. Sudah sama-sama memantau kondisi di tempat pembuangan sampah terpadu Piungan Bantul. Memang kondisi sampahnya sudah menggunung di belakang saya dengan bau yang cukup menyengat. Nah, ini saya sapa terlebih dahulu nih Pak Agus Salim, apa kabar? Ya, baik, sehat. Baik, ada Pak Panen. Panas-panas nih di sini, agak bau juga. Ya, seger ya. Pak Panewu Piungan, Pak Embarit, apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat ya. Wah, ini gimana Pak dengan bau yang menyengat ini, dengan kondisi seperti ini, apalagi Yogyakarta juga sekarang dikatakan dalam kondisi darurat sampah Pak, karena penutupan sementara di sini sehingga beberapa tempat yang biasanya membuang sampah ke sini jadi nggak ada tempat. Gimana nih menurut Anda Pak? Ini Pak Naib dulu atau saya dulu? Boleh Bapak dulu deh. Naib aja dulu. Oh ya, boleh, silakan. Ya, terkait dengan situasi saat ini, di mana sudah viral di media, penutupan ini kan dulu mulai dari tanggal 23 Juli kemarin sampai rencana tanggal 5 September. Nah, ini memang secara umum dampaknya memang sangat luar biasa bagi masyarakat. Namun di sisi lain, karena memang alasan dari penutupan itu kan untuk revitalisasi dan juga untuk pembenahan baik itu jalur masuk maupun terkait dengan tempat pembuangan sampah untuk transisi yang sekarang baru dibuat yang rencananya selesai pada bulan Oktober. Di satu sisi yang blok A, blok B ini sudah menumpuk. Iya. Nah, ini memang kalau dilihat pengaruh di 3 kabupaten ini sangat ketara sekali. Jadi khususnya Sleman kota itu tidak punya tempat pembuangan akhir, jadi kebingungan, dan saran dari atau jalur gubernur juga sudah masing-masing kabupaten untuk membuat tempat pembuangan sementara. Nah, terkait dengan lingkungan di Kabupaten ini sebetulnya yang sangat berpengaruh memang masyarakat kami. Ketika ini ada tempat pembuangan sampah ini memang masyarakat sekitarnya juga, baik itu dari bau, dari lindi, yang kemarin sebenarnya sudah dimusyawarahkan rencana mau dibuat untuk pabrik pengolahnya, sehingga jadi bau terus lindi itu tidak sampai mengganggu masyarakat. Iya, memang TPS Piungan ini kan tidak hanya menampung dari Bantul saja ya Pak selama ini, tapi juga dari Sleman, dari kota juga. Sehari itu rata-rata masuk berapa Pak sampah? Kalau dulu sebelum ada pembuatan itu sampai 800 ton per hari. Tapi dari dinas sendiri melakukan pembatasan sehingga berkurang menjadi 600 ton per hari. Dan informasi terakhir, seandainya ini nanti dibuka lagi pun nanti sampah itu akan dibatasi maksimal 200 ton per hari. 200 ton per hari. Itu, ya. Oke, dan masyarakat di sini juga tentunya sudah merasa ada protes begitu ya Pak ya, dengan bau yang menyengat. Sempat demo. Iya. Secara kebijakan juga Kabupaten Bantul sudah mempunyai program untuk bersama itu ya, nanti itu bahwa sampah-sampah itu memang harus selesai di
kelurahan Panewan nanti untuk penanganannya sehingga tidak sampai di TPA itu. Iya, karena memang tujuan kita adalah Bantul bersih sampah ya Pak Agus ya tahun 2025. Salah satunya ya ini harus pengurangan dan juga pemerataan lokasi, tidak hanya terpusat di satu titik saja. Dari Pak Agus Salim kira-kira apa pandangan atau pencerahan yang kira-kira itu bisa Pak menjadi solusi dari kondisi kita saat ini? Ya, jadi memang kami dari Komisi A ingin untuk bisa lebih menekankan pada pemerintah Kabupaten Bantul bagaimana visi misi 2025 Bantul bersih sampah. Ini memang perlu sebuah keseriusan pemerintah Kabupaten Bantul. Yang pertama, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Penewu bahwa sampah harus berhenti sampai di kelurahan masing-masing. Nah, tentu ketika harus berhenti di kelurahan, ini kan perlu sebuah fasilitas. Betul. Fasilitas pengolahan, jangan hanya kita menyediakan tempat membuang sampah saja gitu. Jadi yang menjadi masalah adalah sampah dibuang tapi tidak diolah begitu. Nah, ini harapan kami bagaimana nanti ke depan pemerintah Kabupaten Bantul ini betul-betul serius bisa memfasilitasi di tingkat kelurahan dan juga kita bisa belajar di kabupaten-kabupaten lain yang bisa mengolah sampah sedemikian rupa seperti di Solo dan juga di Bekasi. Ini kan juga sebagai percontohan kita bersama karena ini sudah sangat kredit sekali persampahan di wilayah Kabupaten Bantul yang kebetulan TPA Piungan ini Kabupaten Bantul, Sleman, Jogja semuanya tertumpu di Piungan. Nah, ini harapan kami sekali lagi sampah di Bantul ini bagaimana nanti bisa menjadi sebuah berkah bagi kita semua. Berkah maksud kami adalah bisa diolah, kemudian menjadi sebuah komoditi yang bisa bermanfaat seperti itu. Iya, Pak Bari tadi kan menyebutkan pabrik begitu ya, Pak, pabrik sampah. Kira-kira apa yang diharapkan kalau ada pabrik sampah ini sebenarnya apa yang bisa membantu gitu loh dari ini, Pak? Jadi sebetulnya itu pabrik itu kewenangan dari nanti di DIY. Kemarin memang saat masyarakat sini melakukan demo itu kan kita sempat diterima oleh Pak Sekda DIY pada waktu itu. Itu memang permasalahan yang timbul ini memang mau diatasi oleh pemerintah DIY, termasuk penanganan limbahnya sudah proses. Terus untuk pengolahan ini dijadikan tahun 2025 oleh DIY. Nah, ini ketika nanti pabrik ini sudah jadi, otomatis sampah yang datang itu kan langsung masuk pabrik, diolah di situ sehingga tidak timbul bau, tidak ada limbah juga. Nah, ini kita memang masyarakat masih menunggu itu, masih menunggu hujannya itu. Iya. Artinya kalau saya bisa garis bawahi ada dua nih PR-nya ya Pak, menemukan lahan. Yang kedua teknologi juga. Bagaimana menurut Anda Pak Salim? Ya, kalau saya sepakat. Jadi kita bisa belajar, misalnya di Pendoharjo ini kan sudah ada di Kelurahan Pendoharjo sudah ada ya Pak ya, tempat pengolahan sampah. Namun dari masing-masing kelurahan ini perlu sebuah misalnya perpu dari bupati, bagaimana nanti tiap kelurahan ini harus dan wajib untuk mengolah sampah. Kan banyak kas desa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian nanti di situ kita berikan alat dari anggaran pemerintah kabupaten. Tentu kita harus bertahap juga terkait dengan penganggaran. Namun ada skala prioritas misalnya di kecamatan yang bersinggungan dengan kota. Ini kan lebih padat. Misalnya Sewon, Banguntapan, Kasian. Ini kan kita prioritaskan terlebih dahulu bagaimana nanti menjadi percontohan di kelurahan yang lain seperti itu. Oke, sejauh ini komunikasi antara Komisi A, DPRD dengan pemerintah mengenai hal ini sudah sejauh apa Pak? Atau mungkin ke depan akan ada rencana bertemu untuk membahas ini atau seperti apa? Nah, dengan situasi yang lagi viral ini, kalau bahasanya lagi viral nih. Nah, ini perlu kita nanti akan berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Tentu kami nanti dari teman-teman anggota Dewan, baik Komisi B dan juga komisi-komisi yang lain, ini tentu bisa duduk bersama bagaimana kita bisa mensikapi terkait dengan persampahan yang ada di Piungan ini. Iya. Kalau mungkin ada nih Pak yang bisa disampaikan untuk warga, khususnya warga yang ada di sekitar Piungan ini kan, tadi Pak Barit bilang mereka juga sempat protes begitu ya dengan dampak lingkungan yang mereka rasakan sejauh ini. Apa Pak kira-kira yang ingin Anda sampaikan untuk kira-kira menenangkanlah hati mereka saat ini? Ya, kami juga berharap pada Pak Penewu, pemerintah kelurahan, bagaimana nanti kita bisa mensosialisasikan
wacana ke depan, lokasi yang ada di Piungan ini. Jangan sampai nanti ini menjadi pertanyaan besar. Ini mau diapakan lagi nih? Nah ini bagaimana nanti dari Pak Penewu, dari lurah-lurah yang ada di Piungan ini duduk bersama untuk bisa mensinkronkan dan juga memberikan informasi supaya ketika ini diadu-adu ini mau diapain. Nah ini bisa kita memberikan informasi ke masyarakat sebagai pencerahan gitu. Begitu nggak Pak Penewu? Iya. Kalau dari Pak Penewu sendiri nih apa yang mau disampaikan kepada masyarakat sekitar barangkali? Barangkali untuk masyarakat sekitar memang harus bersabar dulu, karena memang sudah ada komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah khususnya di ini. Dan ini kita menunggu nanti untuk perencanaan di DIY terkait dengan proses sampah itu, baik mulai hari ini pembuatan tempat transisi nanti sampai dengan pembuatan pabriknya. Ini memang harapannya nanti masyarakat untuk sabar, menahan diri, jangan sampai nanti untuk membuat kegiatan yang justru itu akan menimbulkan masuknya provokator sehingga nanti semua percaya pada pemerintah dan menangani sampah itu. Ya, kondisi memang sedang viral ya Pak ya, sedang darurat di mana-mana, juga sedang bingung mau cari tempat pembuangan di mana. Dan saat ini ya belum ada solusi, tapi jangan khawatir karena baik dari wakil rakyat dan juga pemerintah saat ini sedang dalam proses ya Pak ya untuk bisa memberikan solusi terhadap persoalan ini. Kita akan kembali lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat dan melanjutkan perbincangan ini, tetap bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, kembali di Anjang Sana Wakil Rakyat, masih di tempat pembuangan sampah terpadu Piungan Bantul, masih juga dengan teman-teman dari DPRD Kabupaten Bantul. Sekarang kita mau ngobrol nih dengan anggota Komisi A DPRD Bantul. Kita sapa dulu nih Pak Pambudi, Pak Teguh. Siap Mbak Dewi, selamat siang. Ini walaupun panas, terik, dan bau tetap semangat ya Pak ya. Tidak apa-apa, bagian dari ketugasan kami. Bagian dari ketugasan, kita juga pengen mendengar pendapat dan solusinya tentunya. Baik Mbak Dewi. Karena di segmen sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa ini lagi viral nih Pak, lagi darurat nih, mau buang sampah di mana kalau ini ditutup gitu kan. Sementara tempatnya hanya di sini selama ini untuk menampung dari Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Nah sekarang ini pemerintah saya yakin sedang berusaha keras kan Pak ya untuk mencari tempat lain atau lahan lain. Tapi bagaimana kemudian dengan warga yang kaget dong Pak, sebelumnya kan lokasinya aman-aman saja. Waduh, ini mau ada tempat sampah nih di sini. Gimana dong Pak, menurut Anda? Baik Mbak Dewi, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terkait dengan pemberitaan tentang sampah yang barangkali ini viral, ada di medsos maupun di media cetak. Ini adalah menjadi keprihatinan kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya Bupati saja, namun semua pihak harus peduli, responsif, dan ikut bertanggung jawab dengan hal itu. Nah, beberapa waktu yang lalu memang untuk Bantul, kemudian Kota dan Sleman, fokus pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah terakhir di sini ya. Namun belakangan ini ada sebuah instruksi untuk dihentikan. Hal ini barangkali saya kira hanya sebuah langkah yang sementara. Namun demikian, ayo kita bersama-sama. Dan kebetulan di Bantul ini visi-visi buat Bantul ini ada yang terkait bebas sampah di tahun 2025. Nah ini harapan kami tidak hanya sebuah retorika, namun harus diwujudkan berupa action real yang nyata. Nah kami selaku anggota Komisi A, dan kemarin di Komisi A waktu KPPS juga sudah kami singgung, ayo terkait dengan sampah kita ada sebuah langkah dan biar ada problem solving, solusi untuk pemecahannya. Nah harapan kami kepada penguasa Bantul ini, Bupati dan Wakil ini kan
sebagai top leader di Bantul, ada sebuah polisi kebijakan berupa Perbup. Nah, ini diinstruksikan kepada lurah, walaupun lewat, kalau di Bantul ini kan ada 75 kelurahan, 17 kecamatan. Nah, ini Bupati membuat sebuah Perbup, diinstruksikan karena saat ini darurat sampah, para lurah ini menyiapkan lahan untuk menampung sampah. Nah, walaupun ada kelurahan yang agak kota, yang di pedesaan, tapi pasti punya tanah yang kurang produktif. Itu diinstruksikan agar digunakan untuk penampungan sementara. Nah, sambil jalan kita berpikir nanti apa solusi yang terbaik. Mungkin ada sebuah pendampingan juga, pendampingan kepada lurah, kepada kelompok masyarakat, sehingga ini menjadi perhatian, menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai dengan kebijakan yang itu timbul permasalahan baru. Ketika ada sebuah mindset, pemahaman yang sama, insya Allah di mana kurang yang ada ini, saya kira warga tidak mempersoalkan tentang sampah, karena sampah kedepannya akan memberikan nilai yang tambah kepada warga masyarakat. Intinya ini menjadi permasalahan bersama, menjadi problem bersama, dan tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana memecah permasalahan terhadap sampah tersebut. Di sini kan hilir ya Pak ya. Kalau kita hanya fokus di hilir, bagaimana kalau kita fokus juga di hulunya, begitu kan ya Pak? Di pusat-pusat yang sebetulnya di awal memasok sampah itu dari mana? Pasti kan dari rumah tangga, salah satunya begitu ya. Jadi kalau dari Bapak tadi adalah dari setiap lurah, setiap desa begitu mungkin ya, harus ada lahan sendiri yang bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat yang mau membuang sampah di situ dulu deh, kita olah dulu di situ, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kemudian kita untuk meredam nih warga-warga di setiap desa begitu ya, untuk mereka nggak kemudian langsung khawatir, waduh berarti ini buang sampahnya di sini dong. Nah, ini gimana nih Pak? Ini Mbak Dewi, jadi terkait dan itu kan lebih spesifis di bawah ya. Nah, ini yang namanya Pak Nebu, Pak Camat itu kan punya bawaan para lurah. Lurah itu punya bawaan care sampai dengan dukuh sampai dengan RT. Nah, ini Pak Lurah mendampingi ataupun mengedukasi kepada Pak RT, dan Pak RT lewat Pak Dukuh ya. Pak Dukuh memberikan edukasi kepada warga masyarakatnya. Nah, karena ini suatu hal yang urgent, ini tiap kakak diberi apa yang namanya bak itu Mbak. Nah, mungkin yang sampah apa ditampung sementara di situ, sehingga nanti ketika warga masyarakat punya sampah terus tidak dibuang di sembarang tempat, harus ditampung di situ untuk sementara, dan nanti ada petugas yang lola. Nah, saat ini barangkali di Bantul ada unit Karang Taruna Pedukuhan atau kelompok apa namanya, ini sudah mulai seperti itu. Ketika ini sudah menjadi pemikiran bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama, saya kira warga masyarakat juga nanti terus, oh aku punya sampah mau tak tampung di sini, saya tidak ada niatan untuk membuang di jalan, di sungai dan di semua. Nanti insya Allah dengan gerakan yang serentak ini sampah akan tertata. Sembari kita mencari ilmu di mana, kalau di metode ada di mana Banyumas atau di tempat yang lain, bagaimana mengelola sampah yang nanti dikelola, ada menjadi batako, ada menjadi rapok dan lain sebagainya. Oke, baik. Mindsetnya perlu Mbak. Mindsetnya ya. Jadi ini warga masyarakat jangan gegabah dulu, jangan negatif thinking dulu, karena siapa tahu sampah bisa menjadi berkah. Bukan masalah berkah. Oke, mungkin dari Pak Teguh nih mau menambahkan, kalau tadi kan dari Pak Bambudi udah mengusulkan harusnya dari tingkat desa dulu atau lurah ada tempat pengelolaan sampah. Tapi bagaimana kemudian nanti kita bisa mengedukasi warga di tempat tersebut, Pak? Saya sependapat dengan Pak Pam. Yang jelas bagaimana sampah ini ditampung di tingkat RT dulu, dipilah-pilahkan, karena tadi sampaikan sampahnya akan membawa berkah. Yang nantinya basah jadikan satu, ini menjadi rabo atau menjadi dikelola menjadi maggot, jadi pakan ikan dan sebagainya. Yang sampah-sampah kering atau sampah-sampah yang ini bisa didaur ulang, saya daur ulang juga buat kerajinan-kerajinan, sehingga semua sampah ini bermanfaat, sehingga akan mendatangkan keuntungan. Kalau kita betul-betul semuanya akan fokus mengolah sampah, jangan diabaikan. Yakin dan aku yakin sampah ini membawa keuntungan, bukan menjadi malah petaka. Orang kadang-kadang pandangannya mengolah sampah itu kotor dan sebagainya, harus dipandang gitu. Jadi marilah kita dengan ikhlas lillahi ta'ala mengolah sampah dengan sebaik-baiknya, akan datang keuntungan, akan mengalir dengan sendirinya. Ya, untuk bisa mencapai tujuan itu Pak, apa saja yang perlu diberdayakan nih Pak di tingkat RT, tingkat desa begitu? Yang jelas perlu sosialisasi. Bagaimana atau mengolah sampah ini? Yang basah jadi apa? Sampah-sampah kering jadi apa? Sampah-sampah plastik jadi apa?
diberi pemahaman kepada masyarakat biar masyarakat itu mantap menangani sampah. Karena sampah ini mendatangkan keuntungan. Silahkan lihat orang-orang yang menangani barang-barang rongsok, barang-barang sampah, ternyata mereka kehidupannya juga baik. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak dan juga mereka-mereka yang mungkin nantinya bisa turut serta ikut andil ambil bagian memberdayakan masyarakat, apa Pak yang ingin disampaikan? Yang kami sampaikan, kita sambut, kita songsong apa program Bupati 2025 bersih sampah. Kita semua warga bagaimana untuk bisa menyambut, menyongsong dan melaksanakan program Bupati kita bersih sampah di tahun 2025. Caranya itu tadi, tiap-tiap RT bagaimana mengelola sampah, memilah-milah sampah dulu. Yang basah mungkin tadi dikelola, masukkan kantong plastik dan dijual juga. Ada yang laku, kita jual di daerah mana, Potorono inilah Bu juga, daerah Bangun Baturno. Baturno ini ada yang belikan sampah yang basah, plastik dan sebagainya. Sehingga ini merupakan keuntungan bagi warga. Kalau tahu kemana tahu mereka jualnya, yang sampah-sampah kering kemana? Saya kira itu. Artinya ini sambil menunggu solusi yang besar gitu ya Pak. Kita ini kalau bahasanya Pak Pambudi ini urgent. Ini lagi urgent. Jadi ternyata kembali lagi nih ke masyarakat, kita harus punya kesadaran untuk bisa memilah-milah sampah bahkan dari rumah sendiri dulu ya Pak ya. Dari rumah sendiri, kemudian di tingkat RT, dan mudah-mudahan semuanya bisa kompak melakukan hal yang sama seluruh daerah istimewa Yogyakarta sehingga lama-lama kita punya solusinya begitu ya Pak. Terima kasih sudah berbincang. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya di Anjang Sana Wakil Rakyat di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, Anjang Sana Wakil Rakyat masih bersama saya Dewi Budianti, masih di tempat pembuangan sampah terpadu Piungan juga. Kalau tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah berbincang dengan ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Sekarang bersama dengan saya sudah ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Ari Budi Nugroho. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Dewi, sehat. Sehat ya. Ya walaupun panas dan penuh bau menyengat begitu sudah biasa, saya yakin. Karena memang ngurusi ngurusi memang itu bagian dari pekerjaan yang saat ini sedang sangat disorot nih Pak. Sampah darurat katanya di daerah istimewa Yogyakarta. Apa sih sebetulnya yang bisa kita ambil gitu pesan dari kejadian ini gitu? Ya, ini Mbak Dewi, jadi pemerintah DIY selaku pengelola TPA Piungan ini kan menutup sementara operasional dari TPA sesuai dengan surat Pak Sekda itu kan tanggal 23 sampai dengan 5 September. Ya. Dengan peristiwa ataupun kejadian ini kami dari pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini ya mensikapinya kita ya ambil hikmah positifnya. Kalau kita mengambil hikmah negatifnya nggak akan selesai. Hikmah positifnya saja, dengan kejadian ini mungkin yang selama ini kita itu masih apa ya, mungkin ada pertanyaan, apa sih perlunya milah sampah, apa sih perlunya ngurangin sampah. Itu dengan adanya kejadian ini, kita semuanya tersadarkan bahwasanya darurat itu terjadi betul begitu. Sehingga hal ini menurut kami momentum bagi kita semua untuk apa ya, melakukan perubahan perilaku. Tidak hanya momentum tapi momentum untuk percepatan perubahan perilaku. Sehingga mau nggak mau ini kita sebagai penghasil sampah, ya saya sendiri kan Mbak Dewi juga penghasil sampah, ya itu harus mengelola sampah kita masing-masing, memilah. Kalau di rumah ya harus mungkin mengolah dan sebagainya. Di samping itu kalau dari sisi pemerintah daerah ya ini menjadi momentum kita untuk ya melihat kembali apakah tata kelola kita yang selama ini kita jalankan itu sudah sesuai atau belum dengan adanya kejadian-kejadian semacam ini. Sehingga ini merupakan momentum untuk perbaikan ya tata kelola manajemen tentang pengelolaan sampah. Di samping itu kejadian ini juga apa ya, menyadarkan kita bahwasanya masalah sampah itu tidak bisa hanya diurusi oleh pemerintah.
harus diurusi oleh semuanya harus terlibat ya, mulai dari pemerintah daerah sendiri, kemudian ya pemerintah di kelurahan, padukuhan, kemudian ya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, PKK, ada RT, ada mungkin Dasawisma, macam-macam ya. Yang tidak kalah penting adalah ya warga masyarakat. Betul. Masyarakat juga harus berperan ini untuk terlibat. Yang pesan kami mungkin di situasi darurat ini ya istilahnya masyarakat harus juga bisa memahami kesulitan semuanya, sehingga yo piye carane apa sing iso dilakukan ya. Betul. Ya, sekecil apapun yang bisa dilakukan. Menahan di rumah, bagaimana memilah, mungkin kalau yang di kampung-kampung itu sing duwe nggon ya, sampah yang sudah dipilah itu dibuat kompos melalui jugangan-jugangan yang paling simpel kan seperti itu. Iya, ya, saya setuju. dilakukan. Karena kadang-kadang begini Pak, masyarakat aduh buang sampah 1 biji, 2 biji, tapi lihatlah hasilnya. Iya. Menjadi menggunung seperti ini. Satu biji itu kalau 1 orang lah, penduduk di perkotaan Jogja itu berapa juta orang. Iya. Ya itu 1 biji kali juta ya juta biji. Kalau kita berkaca kembali dari pandemi kemarin COVID-19, kan kita baru tiba-tiba jadi disadarkan arti hidup bersih seperti apa, cuci tangan dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi momentum bahwa wah sekarang saya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau di rumah berarti saya harus memilah-milah. Nah, edukasi terhadap masyarakat ini Anda melihatnya masih kurang nggak sih Pak sejauh ini? Ya sebenarnya mungkin edukasi masyarakat itu juga sudah masif terus dilakukan. Tapi kadang begini, dulu kalau jenengan dibilang harus cuci tangan sebelum makan itu apa perlu ya? Kesadaran berarti ya? Sebenarnya kan sudah sejak lama, termasuk sampah ini harus milah, harus mengurangi juga sudah kita lakukan. Sehingga menurut kami ya momentum lah, ini menjadi momentum kita semuanya, bagi kita semuanya untuk bergerak bersama, berubah bersama mulai dari sekarang. Sekarang kan Pak Bupati Bantul sudah menyikapi situasi ini, kan sudah menetapkan situasi darurat. Nah, agar situasi darurat itu bisa berjalan dengan terkendali, memang ke depan dari pemerintah Kabupaten Bantul akan tetap percepatan untuk menyusun langkah-langkah lagi. Mungkin perlu nanti semacam ada gugus tugas yang ada di tingkat kabupaten, kapanewon, kelurahan, sehingga ini nanti bisa berjalan sampai ke bawah. Tidak hanya di tingkat pusat, tidak hanya di tingkat kabupaten saja sudah ada keputusan darurat, tetapi masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini kan harus ada yang mengawal. Artinya gugus tugas ini diharapkan bisa memberikan sosialisasi begitu ya Pak ya? Okay. Jadi sekarang kan pendekatan kita dengan situasi ini memang tidak pendekatan secara mungkin hukum. Ya, kalau semuanya mau buang juga kesulitan, terus nanti mau intinya ini malah momentum kita juga untuk memberikan sosialisasi. Misalnya masih ada yang buang, ya nanti diedukasi, Pak ini situasinya darurat semua, kalau semuanya buang di sini ya nanti masalah, harus diolah di rumahnya masing-masing. Sedapat atau sebisa yang mereka bisa lakukan. Kalau itu semua bergerak bersama, saya yakin masalah ini perlahan pasti akan terjadi. Kalau menurut Pak Ari sendiri nih, sedarurat apa sih sebetulnya kondisi kita saat ini? Ya, kita bisa bayangkan, dulu kan pernah ditutup dalam waktu 9 hari. Ya, kalau melihat di suratnya kan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 5 September begitu. Kita kan ya hitung-hitungan gampangannya, sangang dino wis tobat begitu, apalagi ini sampai bulan. Ya jelas darurat. Padahal sampah kan tidak kok berhenti. Sampah kan ada terus setiap hari. Ya, sementara terjadi penolakan warga di sana sini saat ini begitu. Jenengan persolas. Kalau yang namanya sampah itu masyarakat itu dengar saja sudah langsung menolak. Apalagi baunya ya Pak ya. Dari segi estetika dan kesehatan juga mereka sudah takut duluan. Nah, maka apa Pak yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar juga jadi masalah itu begini. Jadi yang perlu kami sampaikan tadi, jadi kita itu sebagai penghasil sampah, tapi kita itu kan tidak mau berdekatan dengan sampah. Ya agar tidak berdekatan ya Pak, sampah itu diurusi sendiri-sendiri kan. Di rumah ya Pak ya. Dari rumahnya masing-masing kan gitu kesimpulan sebenarnya. Ya yang belum bisa terkelola ya nanti ada tugasnya masing-masing, adakah itu nanti TPS 3R, ada di bank sampah, ada sotako sampah, ada bungkal-bungkal, termasuk dari sisi pemerintah daerah sendiri kan kita juga sedang berupaya untuk membangun fasilitas pengolahan sampah. Tapi kan harus dari sumber ini dilakukan. Barangkali masih ada warga yang juga perlu tahu nih Pak, bagaimana sih cara memilah-milah sampah di rumah? Seperti apa Pak? Paling gampang begini saja, sampah dipisahkan menjadi 2 jenis saja, itu paling simpel, organik, anorganik itu sudah.
Itu paling simpel. Sudah bisa melakukan itu sudah mengatasi permasalahan sampah sudah 50% teratasi kalau seperti itu. Otomatis yang anorganik kan sudah nggak akan dibuang ke bak sampah ini. Tinggal nanti misalnya udah banyak ngubungin kalau di pedukuhannya ada bank sampah, misalnya dibawa ke pedukuhan atau RT. Kalau nggak ada, tinggal nanti yang pelapak keliling juga banyak. Intinya kan itu, sampah itu kalau bercampur, Mbak, dikatakan sampah, tapi kalau sudah terpisah itu menjadi sumber daya. Menjadi komoditas, ada nilai ekonominya. Kalau campur ya memang itu namanya sampah. Baik, ini mudah-mudahan masyarakat semakin paham, apalagi dengan status darurat ini juga menjadi momentum tadi ya Pak Ari bicara betul. Untuk perbaikan kita semuanya gitu. Kita tidak mencari siapa, menyalahkan siapa tidak, tapi kita buat snack ke depan itu apa yang harus kita lakukan. Oke, pemerintah tentu sudah bekerja, sekarang masyarakat juga punya peran tentunya di rumah memilah-milah sampah organik dan anorganik. Itu saja dulu. Baik, itu saja dulu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ari sudah berbincang di Anjang Sana Wakil Rakyat hari ini. Saya Dewi Budianti undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Salam Indonesia.